Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan mempresentasikan jenis-jenis paragraf. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama adalah Anastasia Amanda Ayu Syafira. Yang kedua adalah Aviola Talita Tasya Palupi. Yang ketiga adalah saya sendiri, Clarence Aulia Bernard Putra Rusnyardi. Yang keempat ada Ilham Pamungkas. Yang kelima adalah Putri Rahmawati Dewi. Yang terakhir adalah Randika Rusli. Ya, silakan rekan Randika. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf. Ya, oke. Jenis-jenis paragraf. Macam jenis paragraf tersebut jika diperhatikan dari berbagai sudut pandang. Berikut ini ditampilkan berbagai jenis paragraf. Yang pertama ada jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan, diantaranya ada paragraf pembuka yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Yang kedua ada paragraf isi, adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. Yang ketiga ada paragraf penutup, adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. Jenis-jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf, diantaranya paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal paragraf. Contoh paragraf deduktif ada olahraga akan membuat badan kita menjadi sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Fisik orang yang berolahraga dengan yang jarang atau tidak pernah berolahraga sangat jelas berbeda. Contohnya, jika kita sering berolahraga, fisik kita tidak mudah lelah. Sedangkan yang jarang atau tidak pernah berolahraga, fisiknya akan cepat lelah dan mudah terserang penyakit. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Radinka mengenai jenis-jenis paragraf yang diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragrafnya. Selanjutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada akhir paragraf. Contoh paragraf induktif adalah semua yang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Kemudian selanjutnya ada paragraf deduktif-induktif. Paragraf deduktif-induktif adalah jenis paragraf yang menempatkan kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. Contoh dari paragraf deduktif-induktif adalah dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bias maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Kemudian selanjutnya adalah paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Dan selanjutnya adalah paragraf tanpa kalimat topik. Paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang mengembangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Jadi di sini adalah paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang isinya melebihi dari satu paragraf itu. Kemudian, saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf yang diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Yang pertama adalah paragraf menerangkan.
Contoh dari paragraf menerangkan adalah sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah self-assessment system, yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan utang pajaknya yang tertuang dalam surat pemberitahuan SPT, kemudian menyetor kewajiban perpajakannya. Selanjutnya adalah contoh paragraf merinci. Contoh paragraf merinci adalah penerimaan pajak tahun 2020 diprediksi lebih rendah sebanyak 15% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020, Perpres 72/2020. Ya, selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkan jenis paragraf yang diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf sebelumnya. Yang ketiga ada paragraf contoh. Contohnya adalah penebangan pohon liar sering terjadi. Jika kita ingin melihat hasil penebangan liar tersebut, maka lihatlah hutan-hutan di sekitar kota Jakarta. Hutan-hutan di sana banyak yang mengalami kegundulan. Selanjutnya ada paragraf buktian. Contoh dari paragraf buktian ada Menteri Keuangan Sri Mulyani meresmikan penetapan barang kena cukai pada cartridge. Saat ini rokok elektrik yang terdiri dari alat pemanas dan cartridge resmi menjadi bagian dari hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL. Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Syarif Hidayat mengatakan kebijakan pada pengenaan cukai cartridge rokok elektrik tersebut sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PKM 04/2020 atau PMK 176/2020. Selanjutnya ada paragraf pertanyaan, yaitu kalimat topik yang berbentuk kalimat tanya dan kalimat pengembang. Contohnya, siapakah Osama bin Laden itu? Dia seorang bangsa Arab, anak pengusaha terkenal di dalam negeri tersebut. Dia seorang politis muslim yang menentang pemerintahan kerajaan yang ada di Arab. Selanjutnya ada paragraf perbandingan. Adalah pengembangan paragraf perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan kalimat-kalimat topik. Contoh dari paragraf perbandingan ini adalah tahun ini bencana alam yang terjadi di awal tahun disebut-sebut lebih parah dari bencana alam di tahun sebelumnya. Bencana awal tahun yang biasa terjadi di tanah air kita tentunya disebabkan curah hujan yang tinggi pada musim penghujan. Oke, di sini saya akan melanjutkan yang ke G. Paragraf sebab akibat adalah kalimat topik yang merupakan sebab atau akibat peristiwa-peristiwa atau sifat objek yang dipaparkan dalam kalimat pengembang. Contoh paragraf sebab akibat. Banyak sekali kasus penebangan hutan liar yang terjadi 10 tahun belakangan. Pemerintahan sudah mengeluarkan berbagai aturan untuk menghukum para penebangan liar. Namun faktanya penebangan liar terus terjadi sehingga merugikan banyak pihak. Oke, yang kedua, paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang mengawali sebuah penulisan karangan dengan mengatakan pokok masalah dalam bagian pendahuluan karangan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf pembuka karangan. Yang pertama, A. Paragraf itu berfungsi mengantar pokok masalah karangan. Yang kedua, B. Paragraf ini sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Yang C. Kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca sehingga mudah memahami. Yang ke D. Pokok masalah yang akan diuraikan. Yang ke E. Kalimat dan paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Baik, saya akan melanjutkan. Bagian paragraf pembuka merupakan bagian terpenting dari sebuah tulisan. Sifatnya hanya
sebagai pengantar ke bagian isi. Tetapi dari bagian inilah pembaca akan memutuskan untuk melanjutkan membaca atau menutupnya. Bagian pengantar harus menarik dan merebut perhatian pembaca. Tulislah awal yang berbeda, bervariasi dari tulisan-tulisan yang sudah ada. Hindari kalimat pembuka yang klise. Contohnya, misalnya tulisan tentang cerita dongeng Cinderella selalu ditulis pada zaman dahulu kala hiduplah. Cobalah dengan gaya berbeda, misalnya pembuka pada cerita Cinderella ini adalah kisah tentang sepasang sepatu yang mengubah nasib seorang gadis. Contoh kedua, kita bisa memulai paragraf pembuka dengan kalimat tanya. Misalnya, kesulitan apa yang saya alami dalam menulis? Topik yang menarik di awal pertemuan pertama yang ditugaskan Om Jai dalam pelatihan menulis online ini menarik karena saya punya selanjutnya ada paragraf isi, yaitu paragraf isi atau paragraf pengembang adalah jenis paragraf yang berfungsi menguraikan atau menjelaskan pokok masalah yang akan diuraikan dalam karangan. Uraian pokok dalam masalah dalam paragraf ini dapat disampaikan dengan berbagai metode pengembangan dan menampilkan hal-hal teknis uraian dalam karangan ilmiah. Hal-hal yang diperhatikan dalam jenis paragraf ini diantaranya, yang pertama ada mengemukakan pokok masalah dengan jelas dan eksplisit. Yang kedua itu ada perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf. Yang ketiga itu ada pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. Yang keempat itu ada memperhatikan hal penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan diagram, grafik kurva. Dan yang terakhir itu ada menyiapkan uraian pokok masalah yang disentiskan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Putri Rahmawati Dewi. Contoh paragraf isi. Mengapa tulisan saya sering tidak selesai ya? Kesulitannya apa ya? Saya mencoba menganalisis diri dalam menulis nih. Pertama, saya tidak pede alias tidak percaya diri kalau mengungkapkan pikiran. Terkadang saya menghindari tulisan yang dapat menimbulkan perbedaan. Cara saya menghindari tulisan yang dapat menimbulkan perbedaan cara pandang terhadap sesuatu hal atau yang bisa menimbulkan polemik. Saya khawatir mereka tidak dapat menangkap apa yang saya maksud. Dalam tulisan, kita dibantu tanda baca untuk berekspresi. Berbeda dengan berbicara, kita dibantu dengan ekspresi wajah dan gestur. Paragraf penutup. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup antara lain, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskannya. Yang kedua, paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebagai kesimpulan. Yang ketiga, paragraf ini harus memberikan kesan positif dan informasi pengetahuan yang logis dan kondusif. Yang keempat, paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pertanyaan yang dapat pada paragraf pembuka. Selanjutnya, paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, dan mengemukakan masalah baru. Berdasarkan apa yang disimpulkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan, merekomendasikan, atau usulan yang beberapa saran karena keterbatasan waktu dan dana yang penulis dapatkan. Paragraf penutup merupakan bagian akhir dari suatu tulisan. Bisa berisi penegasan ulang, ajakan, atau kesimpulan dari bagian inti. Contoh paragraf penutup. Ternyata menyelesaikan tulisan sebanyak 700 kata itu cukup menantang buat saya.
Tapi ini tantangan yang menarik. Semoga saya bisa mengikuti pelatihan ini sampai selesai dengan mengerjakan tugas-tugas tepat waktu dan dapat melanjutkan kebiasaan menulis setiap harinya. Terima kasih Om Jaya dengan kesempatan belajar ini. Ya, sekian dari kelompok kami yang prestasikan jenis-jenis paragraf. Jikalau kami ada kata-kata yang tidak mengenakan hati pendengar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.